Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran matematika wajib. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai relasi dan fungsi. Baik, mari kita mulai ya. Kita perlu ketahui dulu definisi dari relasi atau hubungan ya. Jadi relasi itu didefinisikan, relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah pemasangan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B melalui aturan tertentu ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ada aturan tertentu. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya 2, 3, 5. Dipasangkan ke anggota B 4, 9, 25. 2 dipasangkan dengan 4, 3 dipasangkan dengan 9, dan 5 dipasangkan dengan 25. Nah, itu kan ada polanya ya. Ada hubungan tertentu. Nah, apa hubungannya? Kalau kita lihat, 2 itu kuadratnya akan sama dengan 4 ya. 3 kalau dikuadratkan sama dengan 9. Kemudian 5 juga dikuadratkan sama dengan 25 ya. Nah, itu berarti ada hubungan di situ ya. Hubungannya adalah kuadrat dari ya, kuadrat. Nah, dalam relasi ini ada beberapa istilah ya. Nah, anggota himpunan A ini disebutnya sebagai daerah asal ya. Daerah asal atau domain. Domain. Kemudian yang B ini disebut dengan daerah hasil. Daerah lawan ya, atau kodomain ya. Nah, nanti semua anggota B yang berpasangan dengan A itu disebutnya range atau hasil, daerah hasil ya. Gitu. Ada nanti di perjalanan di video di slide selanjutnya ya, bisa jadi ada anggota B yang tidak masuk hasil, tidak berpasangan dengan A, maka tidak masuk hasil, tapi dia termasuk kodomain gitu ya. Nah, relasi ini bisa dituliskan ya dengan beberapa cara. Bisa dengan simbolik ini ya, A kecil kemudian R besar B kecil, atau R besar dalam kurung A, B. Itu artinya adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, atau dengan notasi seperti ini, atau dengan diagram Cartesius, atau dengan diagram seperti ini ya. Atau bisa juga dengan himpunan berpasangan. Nanti kita lihat ya. Nah, sekarang jenis-jenis relasi. Ada relasi 1 dengan 1 ya. Jadi setiap anggota A itu berpasangan dengan anggota B tepat 1 ya. 1-1 gitu ya. Nah, itu 1 dengan 1. Kalau relasi 1 dengan banyak itu jadi setiap ini sepertinya ya 1 dengan banyak ya. Jadi satu anggota A itu berpasangan dengan lebih dari satu anggota B gitu ya. Jadi kayak gini nih, ini hubungan anak. Nah, misalnya ya, di sini anak dan orang tuanya ya. Nah, Tuti itu anaknya Toto dan Diana. Ini mohon maaf ya, kayaknya kegeser. Anissa itu anaknya Rahayu dan Joko, dan Mary itu anaknya Ali misalnya gitu ya. Jadi kan itu 1 dengan banyak dari anggota B, itu adalah 1 dengan banyak. Kemudian jenis yang lainnya
ada relasi banyak dengan satu. Contoh ini hubungan kota dengan pulau ya, dengan pulau. Bogor, Solo, Jogja itu sama-sama dari Pulau Jawa. Medan dan Padang sama-sama dari Pulau Sumatera. Denpasar ada di Pulau Bali itu ya. Itu banyak dengan satu. Ada juga relasi yang banyak dengan banyak. Ya, contoh ini relasi santri dengan guru ya. Santi misalnya diajar oleh Bu Linda, oleh Bu Mega. Diva diajar oleh Bu Risa, Bu Ai ya. Itu jadi relasi banyak dengan banyak. Gitu. Nah, contoh soal dari relasi ya, diketahui relasi X terhadap 2X min 1 didefinisikan sebagai relasi dari himpunan A 1, 2, 3, 4 ke himpunan B yang merupakan bilangan bulat. Yang pertama, tentukan daerah asal. Kemudian tentukan daerah kawan dan daerah hasil dan nyatakan relasi dalam himpunan pasangan ordo 2. Nah, kita lihat daerah asalnya itu mana? Ya, X kan di sini. X-nya itu adalah himpunan A 1, 2, 3 dan 4. Kan tadi relasi dari. Ya, berarti kalau dari himpunannya itu merupakan domain ya, daerah asal. Kemudian daerah lawan atau kodomainnya, daerah kawan atau kodomainnya adalah 2, adalah bilangan bulat ya. Tadi kan relasi dari himpunan A ke himpunan B, berarti ini kodomainnya himpunan B ya. Kemudian daerah hasil. Nah di sini daerah hasilnya ya, dia hanya dipasangkan dengan 2X min 1. Jadi dari daerah kawan itu kan bilangan bulat tuh, berarti bilangan bulat itu dari min tahingga sampai tahingga ya, ini bilangan bulat. Mana saja yang berpasangan dengan A dengan domain? Ternyata gak semuanya yang memenuhi, ini aja 2X min 1. Maka kita hitung, kalau domainnya 1, maka kodomain yang berpasangan itu tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Oh, ternyata hasilnya 1. Kalau misalnya domainnya atau daerah asalnya 2, ternyata hasilnya 3 kalau dimasukin ke rumus ya. Kalau domainnya 3, 5. Kalau domainnya 4, 7. Nah, berarti dari sekian banyak kodomain yang menjadi range atau hasil itu hanya 1, 3, 5, 7 ya. Daerah hasilnya ini. Kayak gitu. Nyatakan relasi dalam himpunan pasangan ordo 2. Nah, seperti ini ya. Kalau dinyatakan ke dalam pasangan ordo 2 ini, mohon maaf 9 itu bukan 9 ya, tapi tanda kurung ya. Jadi relasi sama dengan relasi dari X ke 2X min 1 itu adalah 1,1, 2,3, 3,5, 4,7 itu ya. Baik, relasi sudah selesai. Sekarang fungsi. Fungsi itu apa? Fungsi himpunan A ke himpunan B itu merupakan suatu relasi. Sedemikian sehingga anggota himpunan A itu dipasangkan tepat satu dengan himpunan B. Nah, itu ya. Jadi fungsi itu dia relasi. Tapi relasi yang himpunan A itu tepat satu berpasangan dengan B ya. Sama halnya dengan relasi, karena dia relasi kan, fungsi itu bagian relasi, berarti dia juga punya domain, punya
kodomain ya, juga nanti punya hasil atau range ya, gitu. Dan juga bisa dinyatakan dalam beberapa cara ya notasinya. Bisa seperti ini, fx sama dengan x plus b, atau dengan tanda panah seperti ini ya, atau dengan y ya, fx-nya itu kadang dinyatakan dengan y gitu. Itu. Jadi kuncinya ya, pembedanya itu adalah tepat satu. Relasi yang domainnya itu tepat satu kali berpasangan dengan anggota B ya. Jadi fungsi ini tipe-tipe relasi yang setia gitu ya. Domainnya hanya berpasangan dengan satu. Nah, coba kalian lihat ini di antara relasi-relasi ini mana yang termasuk fungsi? Coba. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang mana yang fungsi? Nomor 1 dia fungsi ya, karena semua anggota A-nya itu berpasangan hanya satu dengan anggota B, berarti ini fungsi. Yang kedua, enggak ya, karena ada satu anggota A tidak berpasangan. Yang ketiga, apakah fungsi? Enggak ya, karena ini si satu nih lebih ya, anggotanya ada yang lebih dari satu berpasangan ya, dia nggak setia, berarti bukan fungsi. Yang keempat, iya ya, yang keempat juga merupakan fungsi karena semua anggotanya berpasangan tepat satu. Tuh ya. Kita lanjut. Nah, jenis-jenis fungsi, ada beberapa fungsi yang perlu dikenalkan ya, yang perlu kenalan nih. Ada sekitar 9 fungsi, lumayan banyak. Yang pertama adalah fungsi konstan. Jadi fungsi konstan itu adalah fungsi dengan rumus fx sama dengan a, dan a itu adalah konstanta. Contohnya nih, fx sama dengan 3 ya, fx sama dengan 3. Jadi berapapun x ini yang diganti, berapapun nilai x itu, y-nya kan fx itu y ya, y-nya itu akan bernilai 3, tetap konstan gitu ya. Kayak gini ya. Kalau fx sama dengan 1 ya berarti nanti di sini ya, di 1 ya gitu. Jadi konstanta cirinya. Lanjut yang kedua, fungsi identitas. Suatu fungsi i yang dinyatakan dengan rumus ya, i dalam kurung x sama dengan x. Jadi berapapun x-nya, nilainya juga sama. Nah, seperti ini ya. X-nya 1, y-nya 1, di sini ketemunya. Sini ya. Kemudian x-nya 2, y-nya juga 2. Lihat ya. X-nya 3, y-nya juga 3 gitu ya. Ini fungsi identitas. Yang ketiga, fungsi bilangan bulat terbesar. Nah, ini fungsi yang melibatkan interval ya. Nah, jadi interval notasinya seperti ini. Fungsi bilangan bulat terbesar itu sama dengan k, dengan x-nya itu diantara lebih dari sama dengan k atau kurang dari, sorry ya, ini ada yang salah ya ibu, kurang ini k plus 1 di sini tuh. Jadi misalnya gini, bilangan bulat terbesar dari 2 itu adalah ketika x-nya lebih dari sama dengan 2 kurang dari 3 gitu ya. Jadi interval ini nanti nilainya tetap 2. Nah, atau coba yang di sini nih ya. Nah, ini
Berarti ini kalau digambarkan dalam diagram ini yang ini ya. Nah, jadi gambarnya gini. Jadi dari 2 ke 3 X-nya itu tetap 2. Ya. Tapi ketika X-nya 2, dia full titiknya, lihat. Tapi ketika 3 dia tidak full titiknya ya. Itu ya. Kayak gitu. Nah, ini juga karena nanti hasilnya akan membentuk seperti tangga, maka disebut juga fungsi tangga. Gitu ya. Ini rumusnya ada yang tolong ditambah ya di catatan ya. K plus 1 ini. Lanjut, fungsi modulus. Suatu fungsi dengan notasi M, yang M besar ya, yang memuat bentuk nilai mutlak. Nah, ini masih ingat ya? Pelajaran semester kemarin nilai mutlak dengan dinyatakan dengan rumus M dalam kurung X sama dengan nilai mutlak X. Nilai mutlak itu kan kayak gimana definisinya? Dia akan sama dengan X ya, nilai mutlak itu. Kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, maka dia akan sama dengan X. Dia akan sama dengan min X kalau X-nya kurang dari 0 gitu ya. Nah, kalau diplotkan ke dalam Cartesius nanti hasilnya seperti ini ya bentuknya. Nah, lanjut, fungsi yang selanjutnya adalah fungsi linear. Nah, ini juga baru kemarin kita pelajari ya. Fungsi yang dinyatakan fx sama dengan ax plus b. Ini rumusnya ya, rumusannya. Dengan a tambah b adalah suatu konstanta. Dan a-nya itu gak boleh sama dengan 0 ya. Kalau a-nya 0, ya itu mau jadi fungsi konstan ya. Yang tadi nomor 1. Nah, ini salah satu bentuk fungsi linear. Bentuknya nanti bisa gambarnya, maksudnya ya, grafiknya itu tergantung nanti dari fungsinya masing-masing. Fungsi kuadrat, ini juga sama, kita baru belajar kemarin, suatu fungsi yang berbentuk fx sama dengan x kuadrat tambah bx tambah c ya. Ini syaratnya a-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Kalau a-nya 0 itu akan jadi linear ya. Baik. Nah, nanti kalau diplotkan ke dalam Cartesius akan berbentuk parabola ya, seperti ini, tergantung nanti fungsinya masing-masing. Fungsi polinom itu bentuknya ini, artinya adalah berderajat banyak ya. Fungsi kuadrat itu termasuk polinom juga, tapi dia bisa lebih, bisa x pangkat 3 gitu kan ya. Nah, itu polinom masuknya, nanti bentuknya seperti ini, bergelombang ya. Fungsi rasional. Nah, ini sebenarnya ada satu bab yang memang tidak diberikan karena COVID ini ya, tentang rasional. Jadi bentuk rasional itu bentuk Astagfirullahaladzim. Bentuknya seperti ini ya, bentuk umumnya, dengan penyebutnya ini, yang hx ini itu gak boleh sama dengan 0, dan keduanya pembilang dan penyebutnya itu adalah sebuah fungsi gitu ya. Contohnya ini nih, 2x plus 1 per x plus 3. Jadi dua-duanya punya variabel. Tidak berlaku 2x plus 1 per 2, enggak ya, karena ini enggak ada, bukan merupakan fungsi itu. Jadi bentuk-bentuk seperti ini fungsi rasional. Nanti dia bentuk kurvanya itu lengkung-lengkung gini ya. Nah, dalam fungsi rasional ini ada yang disebut garis asimtot nih. Garis asimtot nih yang putus-putus, ini disebut asimtot. Jadi garis lurus yang didekati oleh kurva lengkungan ini kan didekati kan, semakin hingga semakin dekat, tapi dia tidak pernah bertemu gitu ya. Nah, ada asimtot datar seperti ini nih, asimtot datar. Ada yang tegak ya,
ada juga yang miring. Itu nanti tergantung dari fungsinya sendiri. Lanjut, ada yang terakhir fungsi ganjil dan fungsi genap. Disebut fungsi ganjil kalau ya, jadi sebenarnya fungsinya ya sama dengan fx ya. Itu disebut ganjil kalau dimasukin nilai minus x itu hasilnya sama dengan minus fx, minus dari fungsinya. Itu ganjil. Kalau genap, kalau dimasuki nilai minus dari x, minus x-nya itu sama dengan fx, sama dengan fungsinya. Itu genap. Contoh fx sama dengan x pangkat 4 ditambah x pangkat 2. Nah, untuk menguji dia ganjil atau genap, masuki aja dengan minus x. Kalau kita masuki minus x, berarti minus x pangkat 4 ditambah minus x pangkat 2. Ya, hasilnya x pangkat 4 tambah x pangkat 2. Karena kan dia genap ya dua-duanya ya, pangkat 4, pangkat 2, genap dua-duanya. Nanti hasilnya sama dengan fungsinya. Ya kan? Sama dengan fungsinya x pangkat 4 ditambah x pangkat 2. Maka dia genap. Itu ya. Nah, coba kalian cari ya. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2. Nah, dia genap atau ganjil? Coba ya, dicoba ya. Nanti didiskusikan dengan bu gurunya masing-masing di kelasnya ya. X pangkat 3 kan ganjil ya, pangkat ganjil. X pangkat 2 pangkatnya genap. Nah, dia hasilnya bakal ganjil atau genap atau abu-abu. Nah, silahkan ya didiskusikan. Nah, bentuk grafiknya, kalau misalnya ganjil ya, kalau misalnya ganjil dia akan seperti ini. Dia akan simetri terhadap titik 0. Lihat kan, ini set, terus nanti dipisahkan titik 0, dia mirip grafiknya. Nah, kalau misalnya genap, ini dia simetrinya terhadap sumbu Y, kan, kembar kan. Nah, itu cirinya ya. Nah, ini jangan lupa dicari, silahkan. Selanjutnya ada sifat-sifat fungsi. Nah, ada fungsi onto atau surjektif. Jadi fungsi onto itu apabila ya, setiap anggota B itu punya pasangan anggota A. Jadi semua anggota B berpasangan ya. Jadi kodomain ini sama dengan range gitu. Ya, kalau kodomain itu sama dengan range. Ini balik ya. ABC ya sama. Mohon maaf, ini kayaknya editnya jadi mirror ya. Mohon maaf ya. Nah, ini yang surjektif ya. Jadi anggota B, anggota A semuanya dipasangkan ke anggota B, ke semua anggota B gitu. Itu surjektif. Kalau fungsi satu-satu atau injektif, kan kalau tadi surjektif mah yang penting B berpasangan, mau dengan 1 mau dengan 2 pasangan A, yang penting berpasangan. Nah, kalau satu-satu injektif itu harus 1, tapi nggak perlu semuanya. Kalau yang surjektif mah gak boleh ada yang jomblo, yang B-nya ya. Nah, kalau injektif itu boleh ada yang jomblo, yang penting setia. Nah, gitu. Yang penting tepat satu dengan anggota A gitu ya, biar kalian nyambung. Yang terakhir, fungsi koresponden satu-satu atau bijektif itu dia harus setia, juga harus jangan jomblo ya, harus berpasangan. Nah, ini kayak gini. Semuanya jadi A berpasangan dengan semua anggota B tepat 1 gitu ya. Setia dan berpasangan semuanya.
Nah, yang terakhir operasi aljabar fungsi. Jadi fungsi ini dia bisa dioperasikan dengan operasi aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Nah, dituliskannya seperti ini. Kalau penjumlahan f tambah g dalam kurung x itu sama dengan fungsi f ditambah fungsi g, gitu ya. F min g x itu adalah fungsi x dikurangi fungsi g. Nah, perkalian misalnya k dikali dengan fungsi f berarti k ya, konstanta misalnya dikali dengan fungsi fx. Kalau dibagi juga sama ya, fungsi f dibagi dengan fungsi g. Dengan syarat ini ya, syaratnya semuanya terdefinisi gitu ya oleh fungsi f dan fungsi g. Dan untuk khusus pembagian ada syarat. Nah, ini yang bawahnya ini nggak boleh 0 ya. Kalau 0 berarti terdefinisi ya gitu. Contoh-contoh. Diketahui fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan 2. Tentukan f tambah g dan f kurang g. F tambah g berarti fungsi f ditambah fungsi g ya. Berarti fungsi f-nya berapa? X kuadrat ditambah 2. Berarti nanti hasilnya x kuadrat tambah 2. Kalau kita misalkan penjumlahan fungsi f dan fungsi g itu sama dengan h, maka akan menjadi fungsi baru ya. H dalam kurung x sama dengan x kuadrat tambah 2. Nah, coba kalian kerjakan f kurang g dan juga digambar nih. Ya, udah bisa kan gambar fungsi kuadrat dan fungsi linear ya, kan kemarin udah belajar. Gambar di koordinat yang sama. Nanti dilihat pergeserannya seperti apa ya. Selanjutnya soal kedua, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 6 dan fungsi g x kurangi 2. Tentukan pembagiannya. Nah, tinggal kita masukkan ya. X kuadrat ditambah x dikurang 6 dibagi x kuadrat. Ini jadinya apa? Fungsi apa? Fungsi barunya, fungsi rasional ya. Ini kan fx fungsi kuadrat, gx fungsi linear. Nah, dibagi maka jadi fungsi rasional ya. Caranya kita x kuadrat tambah x min 6 nya kita pecah ya menjadi x min 2, kita faktorkan x min 2 x plus 3. Udah bisa kan caranya ya, perkalian 6 yang faktor perkalian 6 yang kalau dijumlahkan atau dikurangi akan menjadi ini koefisien x nya itu min 2 dan plus 3, karena kalau dijumlah akan jadi plus 1, kalau dikali akan jadi min 6 ya. Ini jadi x min 2 dikali x plus 3 dibagi x min 2. Nah, ada yang bisa kita operasikan, ada ya. X min 2 dikali x dibagi x min 2, maka hasilnya habis dibagi ya. Jadi nanti akhirnya x plus 3. Ini tidak berlaku kalau ini ada tanda tambah atau kurang ya. Nah, kalian biasanya banyak yang suka terkecoh di sini ditambah atau dikurang, ini dibagi aja salah satunya, itu nggak bisa seperti itu ya. Kalau ditambah dikurang berarti dua-duanya harus dibagi itu ya. Karena ini perkalian maka bisa kita operasikan salah satunya. Ini aja x min 2 dibagi x min 2 habis dibagi jadi 1, maka hasilnya x plus 3 gitu ya. Selesai untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Mohon maaf jika banyak kekurangan di video ini. Silahkan yang tadi didiskusikan di kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.